Selamat malam teman-teman, kembali lagi kita bahas saham. Ada request juga dari salah satu teman kita, yaitu Leat ya, LEAD. Sebelum kita lihat key statistiknya, kita lihat dulu chartnya ya. Jadi Leat ini sebenarnya tidur lama di gocap ya teman-teman, tidur di gocap. Dan di 3 bulan terakhir ini dia mengalami kenaikan yang drastis sekali ya. Jadi sekarang harganya sudah di 119 dari gocap. Berarti sudah beger juga ya. Leat ini adalah perusahaan yang bergerak di batu bara juga, kalau nggak salah ini kita lihat di sini. Atau teman-teman kalau mau yang lebih ya ini minyak, gas dan batu bara ya. Kalau teman-teman mau lihat yang lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di di lembar saham ini ya. Tapi sebelumnya kita lihat di sini peningkatannya dalam 6 bulan belakang itu 68%, 133%, sorry. Kemudian di 1 bulannya tidak ada datanya. 5 hari belakang naik 38% ya. Jadi kenaikannya itu sebenarnya di 3 bulan belakang atau 4 bulan terakhir ini. Sementara sebenarnya dia juga pernah di harga 1000 lebih ya teman di sini. 1151 di 25 Juli 2014 ya. Jadi harga Leat ini sebenarnya sudah jatuh dalam sekali ya. Kemudian kita lihat di sini Leat di lembar saham ya, teman bisa ketik di browsernya. Kita lihat di sini profilnya. Logindo Samudra Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam penyewaan kapal pendukung lepas pantai offshore support vessels, OSV, saya nggak ngerti apa itu, ke perusahaan minyak dan gas. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan berbagai jenis kapal termasuk tongkang, akomodasi kerja, jangkar untuk kapal tunda, jangkar untuk kapal tunda pasokan, awak kapal, kapal pendukung, penyelaman, tongkang datar, kapal tunda, pelabuhan. Oh, berarti dia jasa ya teman. Tongkang hopper, kapal pendarat, kapal tunda lagi, kapal pemasok platform, dan sewa perjalanan dan sewa berdasarkan waktu untuk kapal-kapalnya. Jadi bukan batu bara ternyata ya. Saya pikir ini perusahaan batu bara juga, tapi dia tentu saja mendapatkan jasa dari pengangkutan ya, atau transportasi yang berhubungan dengan batu bara juga ya, sebab di profilnya tadi ada Coal juga saya lihat. Kemudian emitennya sejenisnya ini teman-teman, Akra, Bull, GTSI, Hits, INPS, Kopi, MITI, MTFM, Pegas, Raja, SIP, dan Sochi. Benar, ini semuanya kapal, perusahaan-perusahaan armada kapal semua teman-teman ya. Sochi, Bull ini saya pikir dia Coal ini Leat ini batu bara seperti layaknya bumi teman-teman. Mungkin banyaknya teman-teman yang salah paham dengan Leat ini ya. Banyak sekali saya membaca komentar-komentar bahwa Leat ini perusahaan yang bergerak di batu bara. Ternyata dia ini penyewaan kapal pendukung lepas pantai teman-teman ya. Tapi apapun itu kita bisa lihat di sini. Sebelumnya kita lihat produknya juga apa. Ini dia pelayanan lainnya, jasa sewa kapal. 93% itu dia menyewakan kapal teman-teman. Menyewakan kapal, mungkin saja ya dia kapal-kapalnya dipakai sama perusahaan-perusahaan batubara, kita tidak tahu ya. Tapi ini teman-teman cari saja sendiri informasinya. Kalau buat saya ini sebenarnya bukan tidak penting sih, tapi yang lebih penting itu kita melihat laporan keuangannya teman. Jadi kita masuk ke RTI Business. Oke. Nah teman-teman, kita langsung ke key statistiknya. Nah ternyata Leat ini merugi teman-teman ya. Jadi kalau sudah melihat perusahaan ini merugi, kita sebenarnya tidak perlu lagi melihat yang lain teman-teman. Tidak ada yang bisa kita analisa ya, karena memang tidak layak untuk
invest ya, untuk invest apalagi jangka panjang ya. Jadi kalau untuk untuk scalping itu oke-oke saja. Jadi ada satu hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, perbedaan invest sama scalping itu ya, atau swing sama scalping itu. Di scalping teman-teman tidak perlu, sebenarnya tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting melihat laporan keuangan ya. Kenapa? Karena teman-teman masuk sekarang, beberapa jam kemudian teman-teman keluar lagi, bahkan ada yang hitungan detik dia sudah keluar lagi. Jadi buat apa teman-teman memikirkan soal laporan keuangan ya. Jadi jangan salah pakai ya, jangan salah pakai. Jadi kalau saya bilang ini perusahaan buruk, jangan masuk. Nanti teman-teman bertanya lagi atau protes atau eh, mengatakan kenapa tidak masuk, ini saja sudah naik 20% sehari ini, berarti saya salah dong ya. Bukan begitu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman hold, ada dua alasan para investor itu masuk ke satu saham ya. Ada dua alasan. Yang pertama capital gain, dan yang kedua itu dividen teman-teman ya. Nah, untuk mendapatkan dividen tentu saja perusahaan itu harus berlaba ya, atau perusahaan yang membukukan laba, baru mereka bisa bagikan dividen. Tapi kalau perusahaan rugi seperti ini, apa yang mau mereka bagikan ya, kan seperti itu ya. Nah, yang itu tentang dividen. Nah, bagaimana dengan capital gain? Capital gain itu benar-benar tergantung dari aktivitas pasar ya, aktivitas pasar. Jadi ada juga yang digoreng juga teman-teman ya, ada yang digoreng-goreng juga, bandar masuk, kemudian dia goreng-goreng harga ini sehingga menarik buat para retail untuk masuk di sini dengan tujuan begitu harga dinaikkan, para retail masuk, mereka jualan di situ. Jadi teman-teman harus hati-hati di situ ya, karena untuk jangka panjang tidak mungkin investor, bukan tidak mungkin ya, jarang sekali, masih banyak sih sebenarnya, masih banyak investor yang tidak mementingkan juga dividen ya. Tapi pertanyaan dasarnya itu, untuk apa teman-teman masuk ke satu saham jikalau dia tidak membagikan dividen ke teman-teman? Ya, itu saja pertanyaan sederhananya. Teman-teman invest misalnya ke usaha saya ya, misalkan teman-teman invest 10 juta, kemudian saya tidak membagikan apa-apa buat teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk apa masuk atau invest ke perusahaan saya? Itu saja pertanyaannya ya. Jadi banyak juga investor yang tidak mementingkan dividen ya. Salah satunya investor yang paling terkenal atau yang paling besar di Indonesia itu Pak Lo Keng Hong ya. Pak Lo Keng Hong itu tidak mementingkan dividen ya. Pak Lo Keng Hong justru mencari perusahaan-perusahaan yang merugi, tapi dia bisa bertumbuh ya, bisa berkembang di waktu mendatang ya. Tapi kita tidak punya kemampuan seperti Pak Lo Keng Hong untuk menganalisa sebuah perusahaan seperti itu teman-teman ya. Kita tidak punya relasi, tidak punya insidernya, kita terbatas untuk mampu analisa perusahaan sampai ke benar-benar ke dalamnya ya, termasuk juga siapa pengelolanya, bagaimana lahan yang dimiliki oleh perusahaan ini, apakah dia bisa berkembang atau seperti apa. Itu kita tidak punya kemampuan. Kita satu-satunya bisa kita lihat itu laporan keuangan ya. Saya pikir teman-teman di sini juga sama seperti saya. Jadi jangan coba-coba untuk bertindak seperti Pak Lo Keng Hong ya. Selalu pilih saham-saham yang bagus secara fundamental kalau teman-teman mau invest. Oke, kemudian untuk scalping tidak ada masalah. Teman-teman masuk ketika dia rame, begitu teman-teman profit 2-3%, teman-teman keluar. Jadi tidak perlu teman-teman memikirkan masalah laporan keuangan ya. Jadi seperti itu. Terus kalau teman-teman bertanya apakah saya boleh masuk besok? Boleh-boleh saja teman-teman. Asalkan teman-teman tahu kondisinya seperti ini, teman-teman sesuaikan plan teman-teman dengan kondisi laporan keuangannya si Leat ini ya. Kalau teman-teman mau invest, saran saya jangan masuk di perusahaan ini. Oke. Kalau untuk scalping silakan saja. Oke, yang kedua kita masuk ke Wins ya, Wins. Nah, sama saja teman-teman ya. Saya lihat Wins juga seperti itu. Kalau sudah rugi seperti ini, apa yang mau kita harapkan ya? Tapi dia naik bang, iya naik. Ya teman-teman tidak masalah ya. Kalau mau tetap mau invest scalping di sini silakan saja. Tapi kalau saran saya untuk swing atau apalagi invest, jangan masuk di perusahaan-perusahaan seperti ini. Carilah perusahaan yang membagikan dividen ya. Itu syarat mutlak untuk swing atau invest menurut saya.
Jadi tidak ada yang perlu kita bahas juga di WINS ini. Kita coba lihat apa namanya grafik. Nah, seperti ini. Memang dia naik beberapa hari atau beberapa bulan belakang ya. Bisa saja. Nah, kita coba juga lihat laporan keuangannya. Maksudnya apa namanya tadi di lembar saham tadi ya. Kita lihat, saya tidak tahu perusahaan apa ini, WINS ini. WINS adalah perusahaan Wintermar Offshore Marine adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa transportasi pendukung lepas pantai. Hampir sama ya dengan LEAD ya. Perkapalan juga. Arti Dewa Doit Itma Emyo PKPK Petro itu saham sejenis ya, perusahaan sejenis. Tamu Siko juga naik tadi ya. Jadi begini teman-teman ya, kenapa dia naik? Mungkin ada berita-berita yang membuat dia direspon sama pasar ya. Tapi terlepas dari berita-berita ya, yang paling penting itu memang dasarnya namanya saja fundamental. Teman-teman wajib sekali memahami tentang laporan keuangan ya. Kalau masalah berita itu memang ada yang benar-benar seperti itu, tapi ada juga berita itu yang dipesan teman-teman. Jadi teman-teman jangan lugu untuk memahami sebuah berita ya. Ada berita itu yang sengaja dikeluarkan ya untuk mengangkat harga saham tertentu ya. Demikian juga sebaliknya, ada berita-berita buruk yang sengaja dikeluarkan untuk menekan harga perusahaan tertentu atau harga saham tertentu supaya harga turun dan para big money itu masuk di harga bawah. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa secara awam mengetahui apa sebenarnya yang terjadi ya. Tapi yang pasti bisa kita ketahui itu yaitu laporan keuangannya. Jadi benar-benar berpegang ke laporan keuangan. Masalah berita dan lain-lain itu soal apa namanya aksesorisnya saja, anggap seperti itu ya. Nah, ini produk jasanya apa ini? Jasa pelayaran ya, sewa kapal juga ya, hampir samalah sama LEAD tadi. Jadi pandangan saya tentang WINS ini sama saja ya dengan LEAD ya. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk invest atau swing di sini. Tapi kalau untuk scalping sah-sah saja dengan saham seperti ini. Tidak ada masalah karena teman-teman masuk sekarang, keluarnya nanti beberapa jam setelah itu, atau ODT one day trading. Jadi teman-teman tidak perlu memusingkan laporan apa namanya fundamental sebuah perusahaan ini yang dalam gitu ya. Jadi lihat kondisi grafik harian saja. Oke, demikian saja. Semoga membantu dan selamat malam buat teman-teman semua.